tanya gini, Merlin, kamu udah kamu asli orang Medan kan? Iya Bu. Kamu gak takut mati tinggal di Medan? Hah? Kenapa Bu? Itu trotoarnya yang mana satu? Ibu gak tahu mau pijak di mana katanya. Ya benar, karena waktu itu kita posisi di Jalan KL Yosudarso, jalan dekat Simpang 4 dari Putri Hijau, itu memang pedestriannya nggak kelihatan. Makanya ibu itu bertanya. Jadi saya bilang gini, Bu, jawabannya satu Bu, ala bisa karena biasa. Saya ini macam kucing Bu, sudah punya nyawa 9, jadi udah biasa Bu. Nah, segitu tidak ramahnya kota Medan. Kita tidak bilang Indonesia, kita bilang kota Medan. Segitu tidak ramahnya. Pada saat, ingat gak momen dimana Bapak Jokowi mau mengambil menantunya orang Medan? Pada saat itu, entah datang dari mana anggaran pemerintah bisa tersihir satu kota Medan ini punya guiding block di jalan besar. Sihir itu saya bilang. Tapi dengan syarat tidak panggil kami sebagai penyandang disabilitas. Lalu apa yang terjadi? Kita audit dong. Asik banget, negaraku sudah punya guiding block. Pede banget dong, jalan dong, uji coba. Tapi lupa pula bawa tongkat. Jalan, ya. Setelah jalan kok kayaknya banyak ya suara kendaraan kiri kanan ya. Saya keluarkan kamera. Kan saya masih low vision ya, masih punya sisa penglihatan sekian. Saya keluarkan kamera. Wah, ini ada orang naik pedestrian, kita foto yuk, nanti kita buat laporan internasionalnya. Yang dipoto senyum. Kata, ya ampun, udah melanggar peraturan malah tersenyum waktu dipoto. Ya ampun. Jadi kita udah geling-geling nih, baru kita jalan lagi. Gak berapa lama, karena lupa bawa tongkat ya, asik juga mengamati tanda dan simbol. Di depan, apa reklame, ya ampun. Baru kemudian jalan lagi, gak berapa lama dari reklame, ada lubang besar sekali. Untung saya satu kaki sudah deteksi, kalau enggak kami semua bakalan jebur ke situ. Dan posisi kita lagi ngikuti pelatihan di hotel. Jadi bayangin gak bawa baju ganti, kalau kejebur bagaimana? Bagaimana kami mau masuk kembali ke dalam hotel? Nah, itulah sangat apa ya? Sangat miris ya. Jadi kalau udah disabilitas, kalau nggak melihat berarti harus bawa baju ganti ya kan, persiapan cadangan, siapa tahu masuk ke paret. Itu masih satu yang kecil. Ada lagi yang menyedihkan lainnya, dimana orang-orang dengan kursi roda sepertinya tidak boleh masuk ke toilet. Kenapa kita bilang nggak boleh masuk ke toilet? Coba kita lihat toilet zaman sekarang, kecil, kurang kecil, kursi rodanya nggak masuk. Jangankan masuk kamar mandi, jalur masuk kamar mandinya aja ada tangganya di satu mall terkenal itu loh, gede itu loh. Kita singkat apa ya, CP. Iya, inisial ya, CP. Jadi mau naik ke kamar mandi ada tangganya. Kalau udah opung-opung kita udah stroke, gak usah kita ke CP ya. Nggak bisa ke kamar mandi nanti kita. Kalau mau pergi boleh pakai pampers ya Bu ya. Baru kemudian pada suatu hari kita bersama dengan Himpunan Wanita Disabilitas ya menghadiri suatu acara. Nah, ini acara Hari Kartini. Jadi ibu-ibunya pakai baju untuk fashion show, cantik. Tempat itu ada kamar mandi memang, tapi kecil sekali. Jadi kita bayangin ya, itu ibu kita atau itu diri kita sendiri dengan kebaya sangat cantik. Nggak bisa masuk ke kamar mandi, turun di lantai duduk dengan kebaya cantik. Di lantai duduk. Lantai itu udah bekas pijakan kaki orang, kita dudukin. Dan saya selaku yang membantu ya, maaf, secara gak sengaja saya harus lihat privasinya dia. Kenapa? Karena kan saya nurunkan, saya bantu naikkan, pasti privasinya harus saya lihat. Sedih gak ya kalau kita jadi kayak gitu ya, gak ada privasi lagi ya, semua orang boleh lihat selama dia bantu kita ke kamar mandi. Dengan baju bling-bling kita udah kena lantai basah, sedih nggak? Sedih ya. Jadi itulah, sebegitulah fenomena kita di negara yang sangat indah ini. Dan juga kita harus sadar sebenarnya setiap orang akan menjadi disabilitas. Akan. Kenapa saya bilang akan? Umur tambah tua, usia 50-60 tahun ke atas kena katarak jadi nggak melihat. Dioperasi jadi low vision, sama seperti saya, operasi katarak bawaan lahir, saya tetap tidak bisa melihat dengan normal. Karena lensa matanya kata dokter palsu, itu bukan buatan Tuhan. Buatan manusia tetap ada yang berbeda. Tiba-tiba kita sudah naik sepeda motor, kebut, rang.
kecelakaan, amputasi kaki satu, jadi disabilitas. Kita sudah tua, gila, senang banget makan daging ya. Wah, ini daging sapi rendang enak banget, wah. Kemudian kena stroke, duduk di kursi roda, jadi disabilitas. Semakin tua pendengaran kita kurang, semakin kurang, jadi disabilitas. Nah, ketika pendengaran kita kurang, orang panggil kita nggak dengar. Senang nggak kita dilempari dari belakang pakai batu? Atau pakai apalah, kertas lah. Kan gak enak kan? Makanya harus belajar juga bagaimana cara memanggil orang yang tidak mendengar. Harus ada fasilitasnya. Jadi kalau dia ke kamar mandi diketuk pintu sampai pingsan juga nggak akan dengar. Makanya ada pakai lampu, tekan lampu. Oh, saya dipanggil, saya harus tolong. Jadi menjadi disabilitas itu tidak enak, tapi kita juga akan menjadi disabilitas intelektual, di mana intelektual kita menjadi lebih rendah ketika kita sudah tua dan mulai pikun. Kita butuh bantuan selalu. Jadi kita jangan menganggap bahwa fasilitas disabilitas itu orang disabilitas. Bukan. Itu untuk semua orang. Untuk anak kecil, menghindarkan dia dari bahaya. Untuk ibu hamil. Untuk orang-orang yang sudah lansia. Makanya sekarang penerapannya adalah the universal design. The one design for all people. Jadi gak ada lagi yang orang suka zaman sekarang ya. Kota ramah anak, kota ramah wanita. Coba dulu tukar, kota ramah semua. Itu memungkinkan. Bukan tidak memungkinkan, karena desainnya sudah ada. Karena itulah kita jangan menutup mata, kita jangan menutup telinga, kita bantulah. Kalau kita lihat orang disabilitas, dia jangan kita kasih selalu sembako, kasih pekerjaan yang layak. Kalau ada yang sebagai advokator di sini, tolong bantu kita. Bilang pemerintah jangan kasih alat bantu yang gak standar. Contoh alat bantu gak standar seperti apa? Saya kecil begini, kursi rodanya dikasih segini. Saya nggak bisa jalanin. Akibatnya apa? Saya sudah disabilitas menjadi semakin disabilitas. Harusnya saya bisa bergerak sendiri, tapi karena kursi roda saya kebesaran, akhirnya saya harus dibantu. Nah, ada juga nih, hari ini kebetulan saya bawa tongkat. Tongkat sihir saya nih. Ini khusus laki-laki. Jadi sebenarnya nggak untuk perempuan. Nah, setiap alat bantu ada ukurannya. Tidak seperti ini, tapi di bawah sini. Supaya apa? Kita kan sebagai tunanetra, kita pun tahu diri. Kita gak mau kan habis jalan kita nyandungi kaki orang. Bu, maaf ibu jatuh ya. Gak, kasihan. Atau malah tongkatnya kependekan. Terus kita mendeteksi ada batu di sini. Rupanya batunya malah yang lebih besar di sebelah kanan. Loh, aduh, kok tadi gak kedapetan ya? Nah, karena itu harus semuanya ada standarnya. Sama juga seperti alat bantu dengar. Pemerintah ada kasih, ada. Terima kasih pemerintah udah kasih, terima kasih. Tapi yang dikasihnya massal. Jadi alat earplug-nya, earmud-nya itu dia kasih yang bentuk headset. Lubang kuping saya dengan lubang kuping kakak ini pasti beda kan kak ya? Nah, itulah sebenarnya harus ada cetak telinga namanya. Jadi nggak sebarang kasih aja, oh ya ini saya memberikan dengan bangga di hari disabilitas yang indah ini 100 tongkat. 100 tongkat. Tapi kakak ini tinggian mana dari saya? Masa disamain? Ya saya kasih 10 unit kursi roda. Rupanya kakak ini kecil kali, saya besar kali. Kursi rodanya saya duduk gak masuk. Bagaimana? Ya saya kasih bantu 50 alat pendengaran. Pernah kejadian dia kasih alat bantu dengar semuanya yang kiri. Jadi gak ada yang kanan. Bagaimana itu? Dan juga itu tadi, kalau dia bentuknya headset dia dipakai gak berapa lama lepas. Dan kemudian muncul storing. Nah, kalau dipakai anak kecil, dia udah tertanam di dalam otaknya begini. Ini alatnya nggak berguna, ini berisik. Padahal sebenarnya itu yang bikin berisik bukan suara orang di sekitar, tapi suara storing tadi. Nggak nyaman. Makanya harus pakai cetak telinga, earmud-nya, dan setelah itu alatnya itu diukur dulu. Jangan asal kasih 100, ya bangga dong, banyak dong. Itu nggak membantu kami. Tapi coba kasih bergilir di data. Diukurkan sesuai. Tentu akan menjadi lebih baik toh, karena alat ini adalah teman kita seumur hidup. Kalau dia kasih yang pakai seminggu patah, ya sama aja nggak membantu kan. Coba kasih yang kuat dulu pak, bantu kita. Karena kita percaya orang disabilitas bisa berdaya. Buktinya kami bisa membangun sebuah yayasan walaupun kami gak ada yang melihat. Kita percaya stigma negatif orang, disabilitas kamu minta duit aja, disabilitas kamu di rumah aja, itu gak benar.
Apalagi yang cewek ya, semakin di belakang-belakangin deh. Kamu kan cewek, kamu nggak nampak, udah bapak buka kan, kamu fotokopi, kamu duduk aja ngawasi karyawan. Lah emang saya boneka Barbie pak? Saya jalan pakai tongkat, dikasih uang logam sama orang, pakai baju ganteng, pakai baju cantik, nggak ngefek. Terakhirnya kan, karena saya itu tahu tunanetranya terlambat, saya sempat malu bawa tongkat. Kenapa? Karena stigma aja tadi. Nanti saya bawa tongkat, saya dikasih duit, saya tak mau, saya malu. Saya kan kerja. Nah, makanya itu yang kita harus coba pikirkan kembali. Kalau saya jadi kamu, apa yang harusnya layak untuk saya? Jika saya suatu hari menjadi disabilitas, apa yang saya inginkan? Kita harus renungkan kembali, kembalikan ke diri kita sendiri, agar kita mengerti apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita kelak jika kita sudah tidak berdaya. Terima kasih. Teman-teman sekalian, sebelum kita nanti bakal masuk